Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Rasawari, NPM 2208260025 dari kelas A angkatan 2022. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah mind map dengan tema skizofrenia. Oke, kita mulai dari definisinya. Skizofrenia itu adalah gangguan mental kronis yang meliputi gejala psikotik. Nah, nanti di sini penderita skizofrenia itu mengalami gejala-gejala psikotik. Psikotik itu sendiri adalah kondisi ketika seorang tidak dapat membedakan isi pikirannya sendiri dengan realitas yang sebenarnya. Nah, penyebabnya itu dia multifaktorial, mulai dari ada yang melalui model diastesis stres. Model diastesis stres ini maksudnya seseorang yang memiliki kerentanan lalu mendapat stresor dan memunculkan gejala-gejala skizofrenia. Misalnya, seseorang dengan riwayat keluarga skizofrenia, lalu dia mendapatkan sebuah stresor seperti baru ditinggal pasangannya atau mendapatkan hasil nilai yang buruk dari akademik, maka akan menimbulkan gejala-gejala psikotik pada dirinya. Lalu ada yang faktor biologik, meliputi beberapa neurotransmitter. Yang pertama ada dopamin. Dopamin ini memiliki beberapa jalur seperti mesokortikal, di mana jika dopamin terganggu pada jalur mesokortikal, maka akan menyebabkan gejala kognitif seperti tidak bisa berpikir secara rasional, kemudian konsentrasinya berkurang. Lalu ada yang dari nigrus striatal. Pada jalur nigrus striatal ini eh, penderita akan mengalami gejala-gejala motorik. Lalu ada yang tuberoinfundibular. Kalau yang tuberoinfundibular ini dia bisa terjadi galaktori atau amenorrhea. Terus ada yang dari mesolimbik. Kalau yang mesolimbik ini biasanya gejalanya itu seperti kesenangan yang berlebihan, euforia, dan lain-lain yang semacamnya. Lalu selain dopamin ada juga norepinefrin, GABA, serotonin, sampai glutamat. Lalu ada dari neurodevelopmental, di mana terjadi migrasi yang abnormal dari D1 pada saat dalam kondisi janin di trimester kedua. Kemudian ada juga dari gen. Lalu gejala skizofrenia ini apa saja? Di sini ada gejala umum. Gejala umum di sini bukanlah gejala yang digunakan untuk kriteria diagnostik, tapi gejala-gejala ini sudah dibagi menjadi subtipe dari peneliti-peneliti sebelumnya. Gejalanya itu meliputi gejala positif, yaitu perilakunya itu bertambah, misalnya dia seperti waham, halusinasi. Lalu gejala negatif ini maksudnya adalah perilakunya yang berkurang, mungkin dia seperti menarik diri dan lain-lain. Lalu ada gejala kognitif. Gejala kognitif ini seperti yang mesokortikal tadi, yaitu sulit konsentrasi, tidak dapat berpikir secara rasional. Lalu gejala agresif ini dia sudah mulai menyerang dirinya sendiri ataupun orang lain. Lalu ada gejala depresi, yaitu moodnya menurun, cemas, dan lain-lain. Nah, lalu ada kriteria diagnosa. Di sini dibagi oleh dua macam kriteria, yaitu dari PPDGJ3 dan DSM-5. Untuk PPDGJ3 di sini dia menegaskan bahwa harus ada minimal satu gejala khas atau lebih dari sama dengan dua gejala lain dengan gejala yang menetap selama lebih dari 1 bulan.
dan tidak disebabkan oleh gangguan otak organik atau zat psikotif. Nah, gejala khas di sini tuh maksudnya yang seperti talk echo atau pikiran yang berulang. Kemudian ada talk exertion, yaitu pikiran yang jadi masukan. Lalu ada withdrawal, yaitu gejala dia merasa seperti pikirannya itu diambil oleh orang. Lalu ada broadcasting, yaitu isi pikirannya itu terpapar oleh orang lain. Lalu di sini ada waham kendali atau pasivitas, di mana dia di sini merasakan dia itu seperti dikendalikan oleh kekuatan luar. Lalu ada halusinasi auditorikas. Di sini maksudnya halusinasi yaitu adalah eh, persepsi dari panca inderanya itu ada kesalahan yang dibarengi dengan stimulus yang sebenarnya itu tidak nyata. Contohnya dia itu kalau yang halusinasi auditorik ini dia mendengar suara-suara aneh, suara-suara yang berdiskusi dengan dia, suara-suara yang menjelek-jelekkan tentang dia. Lalu ada waham menetap. Waham menetap ini contohnya ada waham kejar, waham besaran, dan lain-lainnya. Lalu ada gejala-gejala lain yang maksudnya gejala lain ini seperti halusinasi, tapi halusinasinya bukan yang auditorik. Bisa halusinasi visual, eh, halusinasi gustatorik, dan lain-lain. Lalu ada perilaku katatonik. Di sini perilaku katatonik ini misalnya aktivitasnya itu bisa naik bisa turun, misalnya seperti stupor, agitasi. Lalu ada gejala negatif seperti yang tadi ini, gejala negatif seperti menarik diri. Lalu pada PPDGJ3 ini juga dibagi atas beberapa tipe, yaitu ada paranoid. Maksudnya di sini paranoid dia itu keluhan utamanya adalah seperti waham. Kemudian katatonik yang seperti tadi itu yang agitasi, stupor. Lalu ada hiberfrenik yang ditandai dengan disorganisasi pikiran atau disorganisasi bicara, misalnya nanti seperti neologisme, incoherent. Lalu ada residual di sini eh, skizofrenia yang gejalanya itu sisanya gejala depresi. Lalu ada yang depresi pasca skizofrenia, maksudnya dia itu sudah melewati skizofrenia setahun lamanya, kemudian dia mengalami gejala depresi. Lalu selain PPDGJ3 ada dari DSM-5, di mana dia ini menetapkan bahwa minimal adanya 2 gejala, yang mana salah satunya itu delusi, halusinasi, atau disorganisasi bicara yang berlangsung selama 6 bulan totalnya, di mana termasuk 1 bulan fase aktif yang tidak disebabkan oleh zat psikotik atau penyakit medis lainnya. Nah, untuk tata laksana dari skizofrenia ini ada farmakologi dan non farmakologinya. Kalau farmakologi itu dia menggunakan antipsikotik generasi 1 maupun generasi 2. Di sini pilihan utamanya itu adalah yang generasi 2 karena efek sampingnya itu lebih ringan daripada generasi 1. Mulai generasi 1 ini contohnya adalah haloperidol, chlorpromazine, sedangkan generasi 2 ini contohnya risperidon dan olanzapine. Lalu ada terapi non farmako lainnya seperti CBT, terapi okupasi, sampai pelatih keterampilan sosial. Nah, durasi pengobatannya cukup lama. Untuk skizofrenia ini dia memang lama sembuhnya karena masalahnya itu ada di neurotransmitter. Di sini fase akut itu sekitar 4-8 minggu, sedangkan fase stabilisasi itu 6 bulan, dan fase stabil itu dibagi dari serangan 1
yaitu 6 bulan sampai 2 tahun, serangan 2 sampai 5 tahun, dan serangan ketiga itu bisa sampai seumur hidup. Nah, di sini ada prognosanya. Prognosa lebih baik apabila onsetnya itu lambat dan dukungan supportnya itu baik, misal dari keluarga dan tenaga medis juga. Lalu prognosa yang buruk itu seperti onsetnya itu terlalu dini dan sistem pendukungnya itu buruk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari mind map yang saya selesaikan ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.